Pernahkah kalian merasa dunia ini tidak adil? Kadang orang jujur malah disalahkan, yang salah malah dapat penghargaan. Nah, di masa Khalifah Harun al-Rashid, hal serupa terjadi. Keadilan tiba-tiba hilang tanpa jejak. Tapi tenang, ada satu orang cerdik yang sanggup menemukannya lagi. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Jadi, tekan tombol subscribe, duduk santai, dan bersiaplah tertawa sekaligus merenung. Dalam kisah penuh makna ini, Abu Nawas, keadilan sudah hilang. Suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja naik, menyorot genting-genting rumah yang berkilau seperti kaca emas. Burung-burung bersiul di langit, anak-anak berlari di pasar, dan tukang roti sibuk menepuk adonan sambil bersenandung. Tapi di tengah suasana damai itu, tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa-gesa dan teriakan lantang. Abu Nawas, cepat datang ke istana. Raja memanggilmu. Abu Nawas yang sedang duduk di kedai kopi sambil menulis puisi tentang sandal sebelah yang hilang, hanya menoleh malas. Ia sedang menikmati ketenangan pagi, sesuatu yang jarang ia dapatkan, sebab biasanya ketenangan itu selalu dicuri oleh panggilan mendadak dari istana. Ia mendongak dan berkata santai, "Ada apa lagi? Apakah sandal raja hilang? Atau kali ini yang hilang akal para pejabatnya?" "Tidak tahu, tapi raja terlihat sangat murung," jawab prajurit dengan napas terengah. "Baiklah, tunggu sebentar. Aku bawa otakku dulu." "Loh, memang otakmu di mana?" tanya si prajurit bingung. "Masih tidur, harus dibangunkan dulu dengan secangkir kopi," jawab Abu Nawas sambil meneguk sisa kopinya dan tersenyum nakal. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas berjalan ke istana. Wajahnya tenang, langkahnya santai, seolah hendak ke pesta, bukan ke hadapan raja. Sesampainya di ruang singgasana, ia melihat Khalifah Harun al-Rashid duduk termenung. Para menteri berdiri di sisi kanan dan kiri, sebagian terlihat tegang, sebagian lagi pura-pura sibuk mengatur sorban. "Abu Nawas," kata raja dengan suara berat, "aku khawatir, keadilan di negeriku telah hilang." Abu Nawas mengelus janggutnya yang tidak seberapa. "Hilang, tuanku? Wah, itu serius. Sudah lapor ke pos polisi kerajaan?" Raja menatapnya tajam. "Jangan bercanda. Aku sungguh-sungguh." "Saya juga sungguh, tuanku," balas Abu Nawas datar. "Kalau keadilan hilang, berarti ada pencuri. Dan pencuri seperti itu pasti bukan orang biasa, karena mencuri sesuatu yang tak bisa dilihat." Para menteri saling pandang. Beberapa menahan tawa, yang lain mengangkat alis, seolah ingin berkata, Abu Nawas lagi-lagi bicara tak masuk akal. Tapi raja tidak tersinggung. Ia tahu, di balik lucuan Abu Nawas, selalu tersimpan kebenaran yang pedas. "Baiklah," kata raja akhirnya. "Aku tugaskan engkau mencari di mana keadilan itu berada." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tugas yang menarik. Tapi, tuanku, kalau saya berhasil menemukannya, bolehkah saya mendapat hadiah besar?" "Tentu saja. Akan kuberi apapun yang kau minta." Mendengar itu, salah satu menteri langsung menyela dengan nada mengejek. "Abu Nawas, bagaimana mungkin mencari keadilan seperti mencari kambing hilang? Kau mau mencarinya di mana? Di ladang, di sungai, atau di langit?" Abu Nawas menatapnya dengan senyum licik. Justru karena Tuan Menteri menertawakan perintah raja, berarti keadilan memang sudah hilang. Kalau keadilan masih ada, tak seorang pun berani meremehkan kata-kata tuanku. Ruangan tiba-tiba hening. Raja menahan senyum. Ia tahu, sekali lagi Abu Nawas berhasil memukul telak para menterinya tanpa perlu meninggikan suara. "Pergilah, Abu Nawas," titah raja. "Cari keadilan itu dan buktikan kalau ia masih ada di kerajaanku." Abu Nawas membungkuk hormat. "Dengan senang hati, tuanku. Tapi kalau nanti saya menemukannya di tempat yang tidak tuanku duga, jangan kaget, ya." Saat ia melangkah keluar, salah satu penjaga bertanya pelan, "Tuan Abu, apakah Anda benar-benar tahu bagaimana menemukan keadilan?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja. Tapi sebelum mencarinya, aku harus tahu satu hal penting." "Apa itu?" "Siapa yang pertama kali mengusirnya?" Dan dengan itu, Abu Nawas pun pergi menyusuri jalan Baghdad yang ramai, dengan langkah ringan dan pikiran tajam, mencari sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa, keadilan. Pagi itu, setelah mendapat perintah dari Raja Harun al-Rashid untuk mencari keadilan yang hilang, Abu Nawas berjalan menyusuri jalanan Baghdad dengan langkah santai tapi mata yang tajam. Ia tidak membawa senjata, hanya sebuah tongkat kayu dan buku kecil di saku bajunya.
Di buku itu ia akan menulis segala hal yang ia temui. Siapa tahu keadilan bersembunyi di balik kata-kata orang bodoh atau senyum orang serakah. Langkah pertama, Abu Nawas menuju pasar Baghdad, tempat paling ramai di kerajaan. Di sanalah suara manusia bercampur dengan suara uang. Di sanalah kebenaran dan kebohongan sering berdagang di lapak yang sama. Ia berhenti di depan seorang penjual buah kurma. "Wahai sahabat," kata Abu Nawas, "apakah timbanganmu jujur?" Pedagang itu menatapnya sambil tersenyum licik. "Kalau jujur, mana bisa untung, Tuan?" katanya sambil menambahkan batu kecil di timbangan. Abu Nawas menulis cepat di bukunya. Bukti pertama, keadilan tidak suka berbelanja di pasar. Kemudian ia melangkah ke kios tukang kain. "Berapa harga sehelai kain ini?" tanyanya. 3 dirham untuk orang biasa," jawab si pedagang. "Kalau pembelinya pejabat, 10 dirham. Karena mereka jarang menawar dan suka pamer. Kalau pembelinya orang miskin. Kalau miskin, biar saja melihat dari jauh. Kadang mereka cukup bahagia dengan menghirup wangi kain baru." Abu Nawas tersenyum miring. Wah, keadilan ternyata sudah dijual kiloan di pasar ini. Ia berjalan lagi, kali ini ke kios tukang sepatu. Di sana seorang lelaki tua duduk muram, karena pajak pasar yang makin tinggi. "Kenapa kau sedih, Paman?" tanya Abu Nawas. "Aku baru saja bayar pajak 2 kali lipat dari biasanya." Katanya untuk pembangunan jembatan baru. Tapi jembatannya sudah rusak sebelum dipakai. "Siapa yang bangun?" "Saudara pejabat," jawabnya pelan. "Katanya ahli jembatan, padahal cuma ahli berjanji." Abu Nawas tertawa kecil. "Tampaknya keadilan memang tidak betah tinggal di pasar, Paman." Ia takut tergelincir di jalan yang licin oleh uang. Setelah puas berkeliling pasar, Abu Nawas menuju rumah seorang hakim terkenal yang katanya paling bijak di Baghdad. Rumahnya besar, dindingnya berlapis batu marmer, dan di halaman depan ada 2 kuda putih yang tampak terawat. Ia mengetuk pintu dengan sopan. "Assalamualaikum, wahai hakim yang mulia." "Waalaikumsalam," jawab sang hakim dengan suara berat. "Ada apa engkau datang, Abu Nawas?" "Aku mendengar engkau dikenal sebagai hakim yang sangat adil. Benarkah itu?" Hakim itu tersenyum bangga. "Tentu saja. Aku adil kepada semua orang, asalkan mereka membayar ongkos keadilanku." "Ongkos keadilan?" ulang Abu Nawas pura-pura bingung. "Ya," jawab hakim sambil menepuk sakunya. "Keadilan juga butuh makan, bukan?" Abu Nawas menggeleng lemah. "Kalau begitu, keadilan bukan lagi milik Tuhan, tapi milik dompet siapa yang tebal." Ia lalu menulis di bukunya. Bukti kedua, keadilan disandera di rumah para hakim. Kemudian ia pergi ke markas prajurit kerajaan, tempat para penjaga keamanan berkumpul. Di sana ia melihat sekelompok prajurit sedang menegur pedagang kecil. "Hai, bayar uang keamanan, atau kami tutup lapakmu." "Uang keamanan?" tanya pedagang itu ketakutan. "Tapi aku sudah bayar pajak pasar." "Itu beda. Ini untuk keamananmu." "Keamanan dari siapa?" "Dari kami," jawab prajurit itu sambil tertawa keras. Abu Nawas yang melihat itu segera mendekat. "Wahai prajurit gagah berani, apa yang kalian lakukan?" "Kami hanya menjalankan perintah atasan," jawab salah satu dari mereka. "Kalau begitu," kata Abu Nawas tenang, "kalian bukan prajurit, tapi mesin tanpa hati. Sebab manusia yang menjalankan perintah tanpa berpikir bukanlah pelindung rakyat, tapi ancaman bagi mereka." Para prajurit terdiam. Salah satu mencoba melawan. "Kau berani menghina pasukan kerajaan?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak, aku hanya mengingatkan kalian bahwa keamanan tanpa keadilan hanyalah teror yang memakai seragam." Setelah kejadian itu, Abu Nawas melanjutkan perjalanan ke pengadilan kerajaan, tempat semua perkara besar diputuskan. Di sana ia melihat seorang wanita tua menangis di depan pintu. "Ada apa, Ibu?" tanya Abu Nawas lembut. "Aku kalah di pengadilan, Nak. Padahal aku benar. Tapi lawanku orang kaya yang memberi hadiah emas pada hakim." "Lalu apa yang kau lakukan sekarang?" "Tidak apa-apa," jawabnya sambil tersenyum getir. "Aku percaya Allah lebih adil daripada manusia." Abu Nawas menunduk hormat. "Keadilan masih ada, Bu. Tapi ia kini bersembunyi di hati orang-orang sabar sepertimu." Hari demi hari berlalu. Abu Nawas mendatangi pasar, rumah pejabat, markas prajurit, hingga ke rumah rakyat miskin. Namun, keadilan tak kunjung ia temukan. Di setiap tempat,
Yang ia temui hanyalah orang-orang yang terbiasa dengan ketidakadilan. Sebagian menikmati, sebagian pasrah. Akhirnya, pada malam yang sunyi, Abu Nawas kembali ke istana. Langit Baghdad dipenuhi bintang, tapi wajah Abu Nawas tampak lelah. Ia berjalan perlahan ke singgasana raja yang sedang menunggunya. Abu Nawas, kata Harun al-Rashid, apakah kau menemukan keadilan yang hilang itu? Abu Nawas menatap sekeliling. Para menteri berdiri kaku, sebagian menunduk, sebagian berpura-pura sibuk dengan janggutnya. Saya sudah mencarinya, tuanku, di pasar, di rumah hakim, di jalan, bahkan di hati rakyat. Tapi yang saya temukan hanyalah kezaliman yang berdandan seperti keadilan. Raja terdiam. Suara jangkrik di taman istana terasa seperti lonceng pengingat dosa. Lalu di mana keadilan itu sekarang? Tanya Raja lirih. Abu Nawas mendekat, lalu dengan lembut menunjuk ke dada raja. Dulu, keadilan tinggal di sini, tuanku, di hati penguasa. Tapi ia diusir oleh ketakutan dan keserakahan. Dan selama hati penguasa sibuk menjaga kursi daripada menjaga nurani, keadilan tidak akan berani kembali. Kata-kata itu membuat ruangan sunyi. Para menteri terdiam seperti patung. Raja Harun menunduk lama. Akhirnya, ia menghela napas berat. Kau benar, Abu Nawas. Keadilan tidak dicuri, tapi kami yang menutup matanya dengan kemewahan dan rasa takut. Abu Nawas tersenyum. Syukurlah tuanku masih mau mengakuinya. Keadilan tidak butuh istana, tidak butuh singgasana. Ia hanya butuh hati yang jujur dan berani. Keesokan harinya, Raja memerintahkan perubahan besar. Pajak rakyat kecil dikurangi, pedagang dibebaskan dari pungutan liar, para hakim disumpah ulang di depan rakyat, dan pejabat yang terbukti korup langsung dicopot dari jabatannya. Rakyat bersorak gembira. Melihat semua itu, Abu Nawas tersenyum puas. Ia berkata pelan, lihatlah, keadilan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur karena kecewa. Dan hari ini, ia mulai bangun lagi. Raja menatapnya dengan kagum. Abu Nawas, engkau memang orang paling bijak di Baghdad. Abu Nawas menunduk hormat. Bukan bijak, tuanku. Saya hanya membunyikan jam weker yang membangunkan hati yang tertidur. Dan sejak hari itu, Baghdad kembali damai. Pasar menjadi tempat yang jujur, hakim menjadi lebih berhati-hati, dan para pejabat mulai takut kepada hati nuraninya sendiri. Abu Nawas pun kembali ke kedai kopinya, menulis puisi baru. Di atas kertas lusuh, ia menulis, keadilan tidak hilang. Ia hanya pergi ke tempat di mana manusia masih mau mengaku salah. Ia tersenyum, meneguk kopinya, dan berbisik. Akhirnya, keadilan pulang ke rumahnya. Bohlam listrik pesan moral. Keadilan bukan benda yang bisa dicuri, tapi sifat yang bisa mati bila tidak dijaga. Ia hidup dalam hati penguasa yang berani jujur, dan mati di tangan mereka yang takut kehilangan kekuasaan.